Halo, perkenalkan nama saya Manda Fatona Ambarwangi dengan NIM 21070101085 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvira Rahmawani Putri dengan NIM 210404143 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Halo semuanya, saya Yulia Rafika dengan NIM 210406098 dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Hai, nama saya Nur Aura Angelina Utauru dengan NIM 210503151 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Nama saya Usi Naftali dengan NIM 210502076 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Halo semuanya, saya Yani Simbolon dengan NIM 210503173 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Kelly Sik dengan nomor induk mahasiswa 210503060. Saya dari Prodi Akuntansi, Stambu 2021. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama dalam membangun keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila permaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ajaran agama mengungkapkan hidup dalam rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antara umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati, dan saling tolong-menolong, dan juga bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kerukunan yang berasal dari bahasa Arab artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah, penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya. Secara luas, artinya adalah suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang, walaupun mereka berbeda-beda secara suku, agama, dan golongan. Dalam kaitannya dengan sebuah lingkaran lintas agama, maka kerukunan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan ataupun kaidah yang dapat menciptakan keadaan yang harmonis antar umat beragama. Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan dan menjadikan perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta saling menerima dengan ketulusan hati yang penuh antar umat beragama yang ada di Indonesia. Demi terciptanya kedamaian, kerukunan bersama dalam lintas agama didasari oleh tri kerukunan beragama. Pertama, kerukunan inter umat beragama, yaitu kerukunan inter masing-masing umat dalam satu agama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dengan pemerintah. Ketiga prinsip inilah yang harus benar-benar dapat direalisasikan dalam sebuah negara, agar terjalin kerukunan bersama dalam lintas agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan kedamaian. Dengan pengertian ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara ataupun sebuah sarana yang dapat dipergunakan untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antar orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kerukunan dapat diartikan sebagai hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah ikatan batin yang menyatu untuk menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat. Ada 5 prinsip yang bisa dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Yang kedua, adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya ajaran tentang berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, adanya perbedaan mendasar ajaran tentang yang diajarkan agama-agama. Di antaranya, perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. Yang keempat, adanya bukti kebenaran agama. Dan yang kelima adalah tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan.
Dari landasan 5 prinsip ini, hal yang harus lebih ditunjukkan oleh semua umat beragama adalah untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini seperti dalam hal perdamaian, kemanusiaan, membantu program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, atau membantu program pemerintah agar rakyat mendukung dan mengawasi program pemerintah dalam memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama dalam proses pembangunan bangsa, hal ini disebabkan karena merekalah yang merencanakan, melaksanakan, dan merasakan hasil pembangunan tersebut. Seluruh umat beragama di Indonesia adalah subjek dari pembangunan bangsa Indonesia sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Seluruh umat beragama harus memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai religius harus dapat memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan pembangunan di Indonesia. Persatuan dan kerjasama antar umat beragama mutlak diperlukan. Namun, soal hubungan antar umat beragama adalah soal yang sangat peka. Banyak kejadian yang kadang-kadang mengarah kepada permusuhan dan penghancuran aset nasional disebabkan isu yang dikaitkan dengan hubungan antar agama, atau di samping unsur lainnya yang sering disebut sebagai SARA, SARA, suku, agama, rasa, dan antar golongan. Walaupun sebenarnya setiap umat agama mengajarkan kerukunan antar manusia dan antar umat beragama. Di tengah-tengah kerukunan yang ada di Indonesia, pasti kita sering mendengar, bahkan sering melihat adanya konflik tentang kerukunan antar umat beragama itu sendiri, yang mengacu pada konflik perpecahan antar agama. Selanjutnya, memasuki kasus perselisihan di Indonesia. Nah, secara umum, di Indonesia ini masih memiliki berbagai jenis perselisihan, baik perorangan maupun antar kelompok. Dengan kata lain, saat ini kondisi kerukunan di Indonesia sangat menurun, apalagi di kota-kota besar. Mereka tidak terlalu memperhatikan masalah kerukunan satu sama lain. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang cukup baik, tetapi masyarakat di Indonesia masih kurang akan kesadaran untuk mematuhi peraturan tersebut, sehingga terkadang masih muncul konflik-konflik di antara mereka maupun antar umat beragama. Nah, di sini ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama, mereka masih belum memahami ajaran agamanya atau menyimpang dari ajaran agama masing-masing. Kemudian yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya yang paling benar. Dan yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaedah yang ada. Nah, sementara itu, yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama bukan berasal dari faktor agama, melainkan dari faktor ekonomi atau keuangan, politik, dan sosial yang kemudian diagamakan. Banyak tokoh agama atau masyarakat yang masih memiliki kurangnya kesadaran sebagai tokoh dan umat beragama. Masih adanya kesalahpahaman mengenai informasi di antara pemeluk agama, penistaan terhadap agama, dan adanya paham radikal di antara masyarakat dan sebagian kelompok kecil agama. Saya akan membahas tentang faktor apa saja sih yang menyebabkan perselisihan. Yang pertama, perselisihan agama itu dikarenakan oleh terprovokasi. Orang-orang yang bisa terprovokasi adalah orang-orang yang kurang dalam bidang akademik. Kenapa saya bisa bilang dalam bidang akademik? Karena kebanyakan orang-orang yang sudah bersekolah tinggi, mereka tidak akan mudah terprovokasi mengenai permasalahan agama. Mereka tidak akan memperdulikan atau mencampuri urusan agama orang lain. Orang yang tidak sekolah tinggi, mereka akan merasa agama mereka yang paling benar dan agama orang lain semua salah. Faktor yang kedua adalah orang-orang yang tidak memiliki teman. Kenapa saya bisa bilang tidak ada teman? Maksudnya adalah orang-orang yang tidak mudah bergaul. Mereka sangat tertutup oleh lingkungan mereka sendiri. Jadi, mereka tidak bergaul dengan orang yang berbeda. Sehingga mereka akan sulit untuk menerima pendapat orang lain. Faktor nomor 3, mereka
kurang open-minded. Faktor nomor 3 ini berhubungan dengan faktor yang nomor 2 tadi, yaitu mereka sangat tertutup dan tidak mau menerima pendapat orang lain. Mereka merasa agama mereka yang paling benar. Sehingga ketika ada orang yang memprovokasi, mereka akan terikuti, kemudian terjadilah perselisihan agama tersebut. Jadi, itulah adalah faktor perselisihan agama. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh konflik agama yang ada di Indonesia dan yang sangat umum terjadi ialah tentang perbedaan pendapat antara kelompok-kelompok Islam seperti FPI dan Muhammadiyah. Masyarakat sendiri juga menginginkan agar konflik perbedaan pendapat yang terjadi di antara keduanya tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Dikarenakan konflik agama yang terjadi di Indonesia pada saat ini masih sangat sulit untuk diatasi tanpa adanya kesadaran dan hati nurani yang timbul dari kita sendiri para pemeluk agamanya. Karena jika sampai menimbulkan dampak negatif dari adanya konflik tersebut dapat meninggalkan bekas yang mendalam di hati masyarakat tersebut. Nah, contoh konflik agama yang lainnya ialah tentang banyaknya masalah persoalan tentang pembangunan rumah ibadah. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah mayoritas beragama Muslim menolak untuk pembangunan gereja di daerah tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tinggal di daerah beragama mayoritas Kristen menolak adanya pembangunan masjid di daerah tersebut. Dan ini adalah catatan bagi para pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di daerah tersebut. Kita juga sebagai masyarakat harusnya sadar akan pentingnya toleransi sesama umat beragama. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik agama yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ialah masyarakat harus mampu mempunyai rasa kehormatan agama yang satu dengan agama yang lainnya. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat tersebut membawa misi yaitu kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Nah, yang kelima, di dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan dalam masyarakat tersebut harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Yang keenam, di dalam masyarakat juga perlu adanya pengembangan identitas bersama seperti persatuan agar masyarakat itu tahu bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketujuh, adanya gotong royong dalam masyarakat dan kerjasama agar tidak memisahkan diri dari kegiatan masyarakat yang terjadi di daerah tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai contoh konflik agama yang ada di Indonesia dan upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi konflik-konflik yang ada di Indonesia. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kerukunan dalam lintas agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan lintas agama dapat menciptakan sebuah kondisi hidup dan kehidupan yang damai, tertib, tentram, sejahtera, saling menghormati, gotong royong, dan saling menghargai dalam kemajemukan kehidupan beragama. Komunikasi yang baik akan senantiasa terjalin dalam menjaga kerukunan umat beragama, karena semua umat dapat memahami agama yang berbeda-beda, baik secara tekstual maupun kontekstual. Hal ini disadari oleh kemajemukan dan kepercayaan keyakinan terhadap Tuhan yang beragam di Nusantara. Hidup dan pola kehidupan yang harmonis akan terjalin dengan sangat baik sesuai dengan kepribadian Pancasila. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup bangsa.